Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas soal induksi elektromagnetik dan rangkaian arus AC halaman 126 nomor 1. Seutas kawat digerakkan dalam medan magnetik sehingga menghasilkan GGL sebesar diketahui E1 sama dengan E di antara ujung-ujungnya. Jika kawat dipanjangkan menjadi 4 kali semula, berarti L2-nya sama dengan 4L dan kecepatan geraknya adalah V1-nya berarti V, V2-nya adalah setengah dari semula. Tetapi medan magnetnya tetap, berarti B-nya tetap ya. B1 sama dengan B2. Besar GGL yang ditimbulkan adalah berarti yang ditanya E2. Berarti ini kita jawabnya pakai perbandingan ya. Berarti E1 per E2 sama dengan B1 kali L kali V1 per B2 kali L2 kali V2. Berarti jadinya, tinggal kita masukkan angkanya, berarti di sini E1E per E2 sama dengan, berarti B-nya sama coret, L1 adalah L, V1 adalah V, per L2 adalah 4L, V2 adalah setengah V. Berarti V coret, LL coret, berarti jadinya di sini E per E2 sama dengan 1 per 2. Berarti E2 sama dengan kita kali silang ya, 2E. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Di sini diketahui ada V sama dengan 5 meter per sekon. R-nya adalah 0,04 meter. Dan panjangnya berarti L sama dengan 100 cm. Berarti ini sama dengan 100 meter ya. Kemudian medan magnetik homogen berarti B sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Yang ditanya besar dan arah arus berarti I. Nah, jadi kita cari E dulu ya. E sama dengan B kali L kali V. B itu adalah 4 kali 10 min 2 kali 1 kali 5. Berarti dapat 20 kali 10 min 2, yaitu 0,2 volt. Nah, kemudian untuk mencari I sama dengan E per R. E sama dengan 0,2 dibagi 0,04 itu sama dengan 5 ampere. Nah, 5 ampere itu arahnya kemana? Berarti karena F ke sini, berarti B kita 4 jari kita keluar, F kita ke kiri, berarti arah arus kita adalah ke sini ya, dari Q ke P ya. Sehingga 5 ampere dengan arah Q ke P. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 3, kumparan yang terdiri atas 300 lilitan N sama dengan 300 diletakkan medan magnetik yang besarnya yang berubah terhadap waktu. Jika kumparan mengalami perubahan flux, Si 0,06 Weber menjadi, berarti ini Si1, Si2-nya yaitu 0,08 Weber. Dalam selang waktu delta T sama dengan 0,2 sekon, GGL induksinya adalah E. Nah, jadi ini kita gunakan rumus adalah min N, Si2 kurang Si1, ini ya, ini Si2 maksudnya. Si2 kurang Si1 per delta T. Berarti min 300, Si2 0,08 dikurang 0,06, per delta T adalah 0,2. Berarti ini adalah 15.000, min 15.000 ya. Berarti ini 0,02. Berarti ini jadinya adalah 30 volt. Oke. Min 30 volt ya. Jadi jawabannya B. Min itu kan hanya arah aja. Nomor 4. Suatu medan magnet B, berarti B1 sama dengan B, mampu menembus tegak lurus permukaan bidang seluas A. A1 sama dengan A, menghasilkan flux Si1 sama dengan C. Jika medan magnetiknya diperkecil, berarti B2-nya sama dengan 1/4 B, sedangkan luas permukaan diperbesar, A2-nya sama dengan 4A, besar flux magnetiknya adalah Si2. Nah, jadi ini kita gunakan rumus. Berarti ini E-nya dianggap sama nih ya. Berarti E1 sama dengan E2. Berarti N, B, dia B kali A ya, C. Oh, bukan pakai rumus E ya. Pakai rumus C.
Berarti C1 per C2 sama dengan B1 kali A1 per B2 kali A2. C1 adalah C, C2 adalah yang ditanya. B1 adalah B, A1 adalah A, B2 adalah 1/4 B, A2 adalah 4A. Nah, jadi ini A bisa dicoret, B habis. Jadi dapatnya di sini adalah C per C2 sama dengan, ini kan habis nih, 1/1. Berarti jadinya C2 sama dengan C. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 5. Kumparan yang berbentuk persegi dengan sisi berarti persegi ya, berarti sisi S berarti 10 cm atau sama dengan 0,1 meter. Memiliki lilitan yaitu 50. Diputar mengelilingi sebuah poros secara tegak lurus terhadap medan magnetik bumi dengan frekuensi 50 Hz. Jika kuat medan magnetik B adalah 4 kali 10 pangkat min 4 Tesla, besar GGL induksinya adalah. Nah, pertama kita cari A dulu ya, luas sisi kali sisi, berarti 0,1 kali 0,1 yaitu 0,01. Nah, untuk mencari E-nya adalah BAW ya, NBAW ya, NBAW. N kali B kali A kali W. Nah, N itu kan 50, B 4 kali 10 min 4, A adalah 0,01, W itu adalah 2 VF. Nah, berarti di sini ini kan kita ubah gini ya, 50 kali 4 kan itu 200 kali 10 min 4 kali 0,01 kali, oh ya, ini dikali 0,02 V. F-nya 50 ya. Oh, nggak usah kita kalikan dulu deh. Kita buat aja angkanya dulu ya. 0,01 kali 2V kali frekuensi 50. Nah, ini bisa dicoret nih ya, habis. Nah, jadinya ini 4 kali 5 berarti ini 200 pi kali 10 min 4 atau sama dengan 2 kali 10 2 pi kali 10 pangkat min 2. 2 pi kali 10 pangkat min 2 berarti jawabannya yang A. Sekarang kita lanjut nomor 1 bagian yang esai. Fluks magnetik yang melingkupi sebuah kumparan mengalami perubahan. Berarti fluks C1 5 kali 10 pangkat min 3 Weber. C2 sama dengan 2 kali 10 min 3 Weber. Dalam selang waktu delta T sama dengan 20 milisekon. Berarti sama dengan 20 kali 10 min 3 sekon. Jika kumparan tersebut terdiri atas N sama dengan 50 lilitan, tentukan GGL induksi. Nah, berarti E sama dengan min N, C2 kurang C1 per delta T. Berarti min 50, C2 2 kali 10 min 3 dikurang 5 kali 10 min 3 per 20 kali 10 min 3. Jadi ini kan ini bisa dicoret ya. Berarti min 5 dalam kurung 2 dikurang 5 itu kan min 3 kali 10 pangkat min 3 per 2 kali 10 pangkat min 3. Ini habis. Ini habis. Jadi kan ini kali ini jadinya 15. 15 per 2. 15 per 2 itu kan 6,5 ya. 7,5. 15 per 2 yaitu 7,5 volt ya. Lanjut nomor 2. Kawat penghantar yang memiliki panjang L sama dengan 150 cm itu ya. 150 cm. Sama dengan 1,5 meter. Tegak lurus dalam medan magnetik homogen dengan V sama dengan 20 meter per sekon seperti gambar di samping. Jika pada ujung timbul beda ujung kawat itu ya. Timbul beda potensial E sama dengan 2,4 volt, tentukan medan magnetiknya B. Berarti kok B langsung?
E dulu ya. E sama dengan B kali L kali V. Berarti kalau mau cari B, berarti E per L kali V ya. Berarti 2,4 bagi dengan 1,5 kali 20. Berarti B sama dengan 2,4, ini adalah 3. 2,4 bagi 3 itu adalah 0,8 ya. 2,4 bagi 3. 0,8 Tesla. Nomor 3, kawat melingkar berdiameter D sama dengan 14 cm atau sama dengan 14 kali 10 min 2 meter. Kemudian, berarti ini R-nya adalah 7 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Memiliki 500 lilitan, N sama dengan 500. Dan hambatan kawat R sama dengan 5 ohm. Kawat tersebut berada dalam medan magnetik yang berubah-ubah, yaitu nilainya 4 kali 10 pangkat min 2 sin 200 T. Dengan B dalam Tesla dan T dalam sekon tuh ya. Hitunglah kuat arus maksimum I. Nah, ini kita cari dulu. Nah, ini kan nilai B maksimum nih. Ini B maksimum, ini omega ya. Jadi kita cari dulu E dengan rumus itu adalah pakai NBAW ya. NBAW. Nah, N kita 500. B kita 4 kali 10 min 2. Nah, kita cari A di luar dulu. A pakai rumus luas lingkaran. 22 per 7 kali R kuadrat. Berarti 22 per 7 kali R kita adalah 7 kali 10 min 2. Dikuadratkan berarti langsung aja 49 ya. 49 kali 10 min 4. Jadi coret-coret. Berarti ini dapat 7. Berarti dapatnya adalah 22 kali 7. 22 kali 7. 154 kali 10 pangkat min 4. Nah, masukkan ke sini. 154 kali 10 pangkat min 4 kali W kita 200. Nah, ini bisa dicoret. Ini habis. Nah, terus ini tinggal dikali. Ini kali ini, kali ini, kali ini. Berarti 5 kali 4 kali 154 dikali 200 itu adalah 6160003 kali ya, kali 10 pangkat min 4. Nah, ini jadinya 61,6 volt. Nah, kan yang ditanya itu I ya, berarti ini E-nya baru, berarti I sama dengan E per R. E kita 61,6 bagi dengan 7 kali 10 min 2. Berarti 61,6 bagi 2. Itu adalah 30,8. Ini naik ke atas kali 10 pangkat 2 ampere. Nomor 4, kumparan terdiri dari N sama dengan 100 lilitan berada dalam medan magnetic flux magnetik yang merupakan fungsi waktu yang dinyatakan dalam persamaan. Jika besar hambatan listrik pada kumparan R sama dengan 50 ohm dan T sama dengan 1 sekon, tentukan besar GGL listrik yang dihasilkan. Di sini GGL listrik yang dihasilkan kuat arus listrik yang mengalir pada kumparan. Di sini ini tinggal kayaknya ya. Ini tinggal ya persamaannya, persamaan C sama dengan 3T ditambah 1. 3T ditambah 1 pangkat 3. Nah, ya berarti di sini adalah diketahui C-nya sama dengan 3T ditambah 1 pangkat 3. Jadi yang ditanya pertama yang A itu adalah GGL, yang B-nya arus. Dah, oke. Baru sekarang kita cari menggunakan rumus yang A itu adalah E sama dengan min N dc per dt. Berarti min N kita adalah 100, min 100, turunan dari ini ya, 3T ditambah 1 dipangkatkan 3 per dt.
Berarti jadinya min 100. Ini turunannya adalah turunan berantai ya, 3. Berarti ini 3T tambah 1 pangkat 2 dikali dengan ini turunannya adalah 3 ya. Jadi ini dapatnya adalah min 900. 3T ditambah 1 dikuadratkan. Berarti min 900. Masukkan T-nya 1, berarti 3 kali 1 ditambah 1 dikuadratkan. Berarti min 900. Ini kan 3 tambah 1, 4. 4 dikuadratkan adalah 16. Nah, berarti jadinya E sama dengan 900 kali 16. Itu adalah 14400 volt ya. Oke. Lalu yang B, kalau yang B itu kuat arus I sama dengan E per R, berarti 14400 bagi 50. Bagi 50 sama dengan I yaitu 288 ampere. Nomor 5, kumparan terdiri atas lilitan 300. Berotasi dalam ruangan yang mempunyai medan magnetik B adalah 12 kali 10 min 2 Tesla. Jika medan magnetik tersebut mampu menembus seluas itu ya, tinggal ya, seluas 60 cm pangkat 2 ya. 60 cm pangkat 2. Berarti itu A-nya adalah 60 cm pangkat 2. Berarti kalau ke meter 60 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Dan berputar omega sama dengan 300 rpm. Yaitu 300 rpm itu 2 pi per 60. Radian per sekon. Coret, 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 ini dapat 5. Jadinya 5 kali 2, 10 pi radian per sekon. Tentukan GGL-nya, yang ditanya E. Jadi E sama dengan N kali B kali A kali W. N 300, B kali 12 kali 10 min 2, kali 60 kali 10 min 4, kali 10 V. Nah, berarti ini tinggal kita kalikan. 300 kali 2, kali 60, kali 10, berarti 360.000 kali 10 pangkat min V ya, min 6. Berarti 1, 2, 3, 4, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,36 V. Satuannya volt ya.